Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya bareng gue, dan hari ini masih di program yang sama di Ngota, ngomong tentang apa aja. Dan saya udah ada narasumber hari ini, dan kita udah temenan ya. Udah temenan, saya kenal dia itu di satu perusahaannya, pekerjaan ya. Oh iya. Ya, kita kerja bareng, dan hari ini kesempatan dia mau sharing tentang pengalaman dia tentang hubungan ya, hubungan LDR dia. Tapi sebelum itu kita kenalin dulu deh, namanya siapa? Namanya Halimah, biasa dipanggil Emma. Nama hits Emma. Jadi kita ngomongnya santai aja ya, nggak usah berat-berat kali ya. Oke, pertama pertanyaan gue simpel sih. Awal ketemu sama si Doi nih, yang pacaran lo LDR itu. Pertamanya gimana sih ketemunya? Kok bisa pacaran sama si Doi yang jaraknya jauh banget gitu? Tadinya tuh ngaca mercy gitu, cuman bukan aku yang ngaca, dia yang ngelepon gitu kan. Pas itu lagi hitsnya lagu ST12 saat terakhir. Saat terakhir? Nah, pas itu aku pakai ringtone itu kan. Terus ada yang nelfon nomor baru. Dia kontak, dia salah sambung ke aku gitu. Nah, abis itu udah, karena salah sambung ya udah gitu kan. Cuman aku tuh pengen lagu itu gitu kan. Jadi dia bilang gini, nama apanya ST12 gue saat terakhir. Dari itulah chatting. Tapi chatting zaman itu kan masih SMS ya kan? Iya, masih SMS, belum BBM? Belum ada ya? Abis Emang tahun berapa itu kenal sama dia? 2008 ya? 2008? Ya waktu itu masih SMS? SMP aku kok, iya masih SMS. Masih SMP. Nah jadi ketemunya itu nggak sengaja ya, sama si Doi, nggak sengaja, dan akhirnya sampai sekarang juga masih hubungan gitu ya? Masih. Tapi sebelumnya itu kayak mana sih, maksudnya ketemunya gimana gitu? Emang dalam satu daerah yang sama atau gimana? Dia anak Pekanbaru. Oh, dia anak orang, pokoknya jauh deh dari tempat kita gitu ya, bukan orang sini gitu. 2009 kalau nggak salah ya, aku lulus, dia ke Lulus apa nih? SMP, lulus SMP, dia kesini. Pas itu lagi ngerayain lulusan kan, dia dateng. Pas itu dateng, dia udah kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi datangnya tuh ya namanya cinta monyet ya kan. Iya. Datangnya ketemu, udah gitu doang. Ketemu, salaman, tahu, itu pulang, berlanjut SMS-nya sampai sekarang. Sekarang dia posisinya di mana nih sekarang? Sekarang di Jogja posisi sama nenek. Sama neneknya. Dia kayak juga, karena dia nih wanita yang tangguh banget loh. Dia nggak punya ibu, dia tinggal sama bokapnya doang. Nah, tapi dia pokoknya kalau kenal sama dia, saya juga baru kenal dia waktu di satu perusahaan itu. Gokil sih. Berapa tahun jadi kita 2000 berapa ya? 14-15. Iya, 2014-15 ketemu dia satu perusahaan. Akhirnya aku kenal dia, dekat sama dia itu sebagai teman gitu loh. Maksudnya baik deh, orangnya baik banget, sumpah. Makasih. Baik banget. Terus sekarang dia lagi di Yogyakarta nih, lagi jauh darimu gitu kan. Itu gimana sih jalaninnya gitu? Kan udah tahu ya maksudnya. Ya kayak kita sih, kayak kita normal pacaran ya, intinya sih komunikasi itu penting, kepercayaan. Terus kamu tuh jangan mudah-mudah cemburu, itu susah kan, harus percaya gitu lah intinya. Kalau kayak gitu tuh ya percaya, jujur tuh pasti. Kalau kamu mau keluar sama cewek atau kayak aku nih sama kamu, harus bilang aku keluar dulu ya sama temen cowok, harus bilang. Harus bilang juga ya? Iya, setidaknya dia tahu kita keluar. Walaupun jaraknya jauh nih. Tetap. Soalnya kan di sini juga ada yang orang yang dia percaya gitu. Oh gitu. Jadi dia tahu kalau kita kemana, sama siapa. Kalau kita bohong dia tuh dong bohong. Oh iya benar-benar. Orang tua gimana nih? Udah tahu nggak bapak? Orang tua sejauh ini tahu sih, cuman karena hubungan kami itu ya LDR-nya belum ketemu pasti ke arah serius, belum yang ke orang tua, jadi ya. Tapi udah berapa tahun nih pacaran sama dia? Jarak jauh gitu loh, maksudnya jarak jauh gitu. 2008 sampai sekarang. 2020. 10 lebih, bayangin. 10 lebih lah. Tapi belum ada niatan untuk ke jenjang ini ya? Niat tuh ada, cuman mungkin waktunya belum dapat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak niatan, kan udah lama nih LDR sama dia, pernah nggak niatan untuk selingkuh gitu dari dia gitu? Aduh, kalau ditanya itu berat.
Pernah nggak? Kan Maksudnya kita kan, tuh gue coba-coba selingkuh deh gitu. Pernah nggak? ya jujur sih pernah. Kita kan juga komunikasi lewat handphone ya kan. Iya. Nggak seutuhnya ketemu. Kadang kita juga pengen kayak orang. Iya benar-benar Gitu, benar. ya kan? Bisa malam mingguan gitu, jalan bareng gitu ya. Ya Apalagi kadang aku sempat juga sih mikir gitu. Cuman kalau pas aku berantem biasanya kayak gitu tuh. Kalau aku berantem ya aku kadang keluar cari temen cowok. Ya sekedar jalan, sekedar apa. Cuman sampai jalan sama dia kayak gitu. Tapi pikir aku tuh ke dia gitu loh. Jadi sampai rumah udah sekali itu aja. Cuman pengen jalan gitu aja. semua pengen jalan doang sama cowok lain gitu ya. Nggak ada niatan yang kayak mana gitu. Lu percaya banget nih sama ceweknya, sama cowoknya? Dibilang percaya kayak mana ya, aku tuh jatuhnya orangnya kalau udah ketemu sama yang rasa aku nyaman ya udah gitu, nggak banyak panjang pikir gitu. Apalagi kan dia LDR ya, kita nggak tahu ya dia di sana kayak Iya mana sih, gitu. teman-teman juga kan bilang gitu juga. Iya. Kalau LDR itu tuh pasti cowoknya selingkuh gini-gini. Kalau aku itu urusan dia gitu, aku pasti lancar juga kan, kecuali dia udah naruh cincin di tangan kita gitu ya kan. Iya, maksudnya tuh nggak ada niatan gitu cari yang baru gitu, daripada lo nunggu tapi nggak ada keputusan nih gitu ya, keputusan pasti gitu. Itu juga Apa sih sih yang cewek kan biasanya pingin yang untuk yang serius gitu, iya, apalagi iya. di zaman sekarang gitu ya. Itu tuh juga sekarang yang lagi aku jalanin, lagi aku pikirin untuk beberapa waktu ini. Kami lagi agak sedikit slack kan, nah itu aku juga lagi mikir dia tuh emang beneran tulus apa enggak sih atau gimana. Kalau emang dia nggak tulus, aku mungkin mundur gitu kan. Iya. Untuk hubungan yang udah selama ini aku usaha sama dia, mungkin aku mundur cari yang lain. Tapi kalau emang dia mungkin ada alasan sendiri sih, soalnya dari cara dia, cowok yang sayang sama dia tuh kita tahu Iya, iya. kan, pasti dia apapun dilakuin. Cuman ada satu alasan itu yang dia belum bisa kasih tahu ke aku. Nah, aku mikir juga apa sih alasannya. Kadang aku pengen nyusulin rasanya, cuman dia tuh low profile, tau gak sih? Maksudnya kayak mana nih? Kayak aku sama kamu, aku tahu rumahmu gitu Iya, kan. iya. Dia nggak mau ngasih tahu, cuman dia kasih tahu aku di Jogja, aku di sini, nggak di detailnya tuh nggak gitu. Oh jadi nggak detail ditunjukin alamatnya di mana gitu, lo kerja Iya. apa sih di sana gitu, nggak pernah dikasih tahu. Dia cuman kalau misalnya ngasih tahu aku kerja di sini ya cuma sekedar kasih tahu ini fotonya kayak gini udah gitu aja. Tapi kalau untuk diri dianya nggak didetailkan kali gitu loh. Tapi dia tahu posisi kamu sekarang di mana Dia gitu. tahu posisi aku pindah rumah berkali-kali pun dia tahu. Soalnya kan di sini ada orang yang dia percayain gitu. Oh gitu. Itulah tuh aku mikirnya kadang apa sih yang dia sembunyiin gitu. Kalau untuk ukuran cowok kalau dia serius ya kan, Iya, nggak benar. mungkin kayak gitu gitu kan. Tapi kalau dia nggak serius, nggak mau juga dia kayak gitu, ngabisin waktu, materi untuk awal ya kan. Iya, benar-benar. Pasti kalau cowok jahat, aku kasih duit dia segini bisa aku bawa kabur, Iya, kan kayak iya, gitu kan. Aku kadang mikir gitu juga. Wah ngeri banget deh sumpah. Iya. Ini hubungannya Memang ngeri berat banget. sih. Maksudnya berat banget kalau cewek ya, kan apalagi cewek. Umurmu emang sekarang berapa umurnya? Jalan 26 September. Jalan 26 ya. Itu kan udah maksudnya tuh udah di ambang-ambang ini ya. Kalau cewek ya, kalau cowok kan mungkin beda ya. Kalau cewek mungkin udah di ambang-ambang, maksudnya tuh pingin ada target nggak? Maksudnya nikah umur berapa gitu? Belum ada target sih, cuman kalau ketemu yang pas ya langsung. Oh langsung gitu. Nah, jadi Teman-teman juga udah pada rempong, kapan nikah, Iya. LDR nggak jelas, nah daripada gitu semua. Cuma aku tuh pengen buktiin kalau aku tuh usaha kayak gini loh, gitu loh. LDR tuh bukan untuk orang yang sembarangan, cuman LDR. Iya. Nah, gitu nggak bisa. tapi kan maksudnya tuh belum ada kepastian dari cowoknya gitu loh. Iya sih. Emang mau nunggu selama itu gitu loh. Maksudnya nggak ada kepastian dari Itulah cowoknya. bang, makanya ada pepatah bilang cinta tuh buat orang bodoh. Iya. Itulah tuh, kadang kita karena saking cintanya kita nggak peduli berapa lama waktunya nunggu. Kan gitu. Ada nggak rasa bosan gitu? Maksudnya capek deh udah kayak gini, Kalau- pingin coba cari yang baru deh gitu kan. Kalau Ada bosan tuh pasti lah. Kita aja nggak jomblo lama bosan. Iya benar, kan? apalagi Kalau ke jomblo bosan. Cuma aku tuh karena udah kebiasaan, terus sharing sama dia tuh nyaman, jadi hubungannya kayak aku punya temen, cuman nggak bisa kepegang aja. Cuman kalau aku ngomong atau apa nyaut gitu. Ibaratnya udah nyaman lah gitu kan. udah susah. nyaman. Kalau udah nyaman ini antara bucin sama toksin nih, toksin cinta ini kayaknya. Ya kalau ke Bisa toksin jadi. cinta setahu saya sih kita kayak diperbodoh gitu loh. Iya, iya. Toksin kayak diperbodoh banget sama cinta itu gitu loh. Teman kita udah nyaranin udah tinggalin aja cari yang baru gitu, yang pasti-pasti aja gitu ya. Iya sih, teman-teman pada bilang kamu tuh bodoh, kamu Iya. tuh kayak bisa dapetin cowok yang lain banyak
perjalanan lu ngeri banget sih, maksudnya 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Tapi maksudnya itu di luar dari itu kan lo jalan juga nih sama cowok lain gitu lah. Itu lo kasih tahu nggak sama si doi enggak ya? Kalau misalnya aku keluar jalan sama cowok itu palingan aku bilang kawan. Kawan. Kan emang kawan. Soalnya aku kalau ketemu jalin hubungan sama cowok lain itu nggak ada yang memang kayak aku sama abang gitu. Udah aku anggap kayak abangku sendiri gitu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi aku jarang ada yang emang beneran jatuh hati sama cowok. Dulu pernah waktu aku di Pemkan pacaran sama orang kan. Pas itu memang putus kontak sama dia kan. Terus dia tahu aku punya pacar. Dia fine kalau karena dia nggak bisa di sini kan. Iya. Ya nggak apa-apa kalau emang itu pilihan kata dia kayak gitu kan. Cuman aku ngerasa yang kayak dia kembali lagi gitu kan. Setelah hilang kembali lagi. Oh jadi sebelumnya pernah ngilang gitu? Pernah hilang. Berapa tahun? Hampir bertahun enggak? Enggak sih, bulanan, hitungan bulanan. Ya namanya LDR ya tentu ada kayak bosan, pengen break, terus ngilang tiba-tiba, pasti ada kayak gitu kan. Akhirnya dia datang lagi, terus nyaman lagi. Itu sebenarnya pasalnya gara-gara aku juga sih, kami sering cekcok nggak jelas gitu. Jadi dia kayak ya udahlah kayaknya memaksa banget hubungan ini gitu kan. Jadi pas itu aku pacaran sama cowok dapat juga lah 3 bulan 4 bulan gitu kan. Aku udah mulai nyaman sama tuh cowok. Cuman dia kembali gitu kan. Jadi aku merasa bersalah. Gitu. Kembalinya gimana nih? Kembali datang ke kamunya apa nelpon lagi? Datang SMS telepon lagi, bahkan sempet datang ke Molek tapi nggak ketemu aku gitu. Oh, pernah datengin kamu ke rumahmu tapi gitu? Tapi nggak ketemu aku, soalnya aku di Pekan kan. Oh, iya. Ya itulah tuh, dia kayak kecewa lah ya karena punya pacar baru, terus down, nggak tahu lah ya, pasti katanya dia lagi sakit kayak gitulah. Cuman emang sih ditunjukin sama dia foto infus dan lain sebagainya. Terus aku juga kayak pengen nyamperin, cuman dia nggak mau kasih tahu gitu lah sisanya. Gimana sih? Maksudnya hubungannya nggak jelas jadinya kayak gitu. Maksudnya si cowoknya juga nggak ngasih tahu dia posisinya di mana, tempatnya. Kamu jadi juga jadi di awang, maksudnya itu di awang-awang gitu, nggak jelas, nggak ada kepastian. Biasanya jelas. kalau cowok sakit itu otomatis mau kita tungguin kan. Iya. Dia tuh mau ditungguin tuh dalam bentuk nemenin nelpon aja dulu. Dia nggak mau aku tuh ngeliat dia yang sakit yang kayak mana gitu. Jatuhnya dia mau meredam sendiri gitu loh. Terus aku bilang nggak ada kayak gitu hubungan gitu. Dari situ aku tuh ngerasa kayak dia ini apa sih maksudnya gitu. Sampai sekarang tuh dia kayak gitu. Kalau apa-apa tuh sendiri, kayak ini kan berantem sama aku lama gitu kan. Dia nggak mau aku gangguin tuh, dia butuh waktu sendiri untuk meredam dia. Nanti kalau udah baik baru dia ngomong. Ini pun lagi gitu. Pernah nggak ketahuan gitu loh, ketahuan dia selingkuh gitu selama LDR ini? Kalau untuk ketahuan selingkuh kayaknya nggak pernah sih. Cuman kalau temen-temen cewek dia sering gitu nelpon atau apa gitu kan. Ngaku-ngaku pacar dia gitu kan. Sering itu kayak gitu. Cuman aku karena nggak nampak terus dapat penjelasan dari dia enggak ya teman-teman ya udah biasa kayak gitu sih. Karena udah biasa juga LDR udah lama juga ya, jadi udah biasa aja gitu. Soalnya juga kayak mana dia orangnya nggak suka keluar-keluar yang kayak kita pikirkan gitu. Anak rumahan banget tapi ya. Iya. Kalau nelpon itu mau dari kita sore nelpon sampai malam lagi. Oh my god. Kadang-kadang sampai pagi kalau udah nelpon makanya aku Wah, kalau gue nggak sanggup kayak gitu sumpah. itu makanya aku udah mikir juga kalau cowok yang nggak serius LDR tuh biayanya bukan dikit loh. Iya benar. Nelpon, ngisi pulsa, belum lagi ngisiin aku. Iya. Kalau dipikir-pikir untuk cowok yang emang mikir itu nggak serius pasti nggak mau sih gitu. Hampir setiap hari. 10 tahun sampai sekarang nelpon kayak mana coba? Nelponnya dari sore sampai malam kadang ya. Kadang sampai subuh kalau kita belum ngantuk. Yang dibahas tuh yang tak penting, bercandaan nggak jelas. Tapi sampai sekarang masih ya, masih kontekan, masih Sekarang komunikasi. masih, cuman agak renggang sedikit karena kemarin aku pergi ke Padang kan, jalan-jalan itu dia kayak nggak suka gitu, aku main-main terus kan. Soalnya biasa intens hubungannya kan. Oh jadi dia pernah ngekang juga ya, maksudnya ada jalan-jalan yang kesini deh gitu. Oh bukan gitu, Saya ya gimana nih? kalau misalnya main tuh boleh, cuma jangan berlebih. Belum ada kepastian yang jelas gitu dengan hubungan yang kalian jalanin sekarang deh gitu ya. Iya, jadi ya nggak bisa maksa aku untuk harus ikutin apa kata dia. Terus aku juga bilang, iya sih karena aku masih kayak gini, wajar aja aku main tuh sama teman-teman karena dia nggak ada di sini ya kan. Iya, Ya, aku bener, pergi sama abang, aku main sama abang karena dia nggak di
di sini kalau ada Nggak dia. mungkin dong, maksudnya dia di rumah aja gitu ya. Anak rumahan banget, kayak nggak kemana-mana gitu. Lama-lama jadi putri duyung, nggak mungkin ya kan? Iya, aku bilang aku main tuh anggapnya gantiin kue loh gitu loh. Iya. Kalau kayak nggak bisa ngajak aku main, aku ajak kawanku. Tapi ya sewajarnya, namanya temen ya kan. Pernah nggak kepikiran nih, kan malah kadang kalau orang-orang sekarang kayak malam minggu harus jalan bareng sama cowok gitu. Tapi udah bagus loh kalau dia, maksudnya dia jaga banget gitu loh. Maksudnya Iya. kalau RDR tadi kan jaga tuh, Iya. ya jalan-jalan malam minggu. Terus ya malamnya kayak biasa aja gitu, paling handphone doang gitu. Telepon. Ada nggak kepikiran untuk tiba-tiba malam minggu gitu, pingin jalan gitu? Ya Sama siapa gitu? Kalau malam minggu tuh, ya itulah kadang aku mikir kalau nggak bisa nelpon dia, aku mau jalan-jalan sama cowok. Nanti yang ada aku, entah akunya yang baper kan susah Iya, iya. kan. Jadi aku lebih milih jalan-jalan sama temen cewekku ataupun temen cowok kayak abang. Kan nggak kayaknya nggak mungkin ya kan? Kayak gitu. Mungkin lah. aja sih. Mungkin aja. Kan kita udah kayak abang sendiri, nggak mungkin lah. Pokoknya aku kalau mikir kan temen-temen laki-laki itu udah kayak abang gitu. Jadi jatuhnya nggak ada yang bakalan bucin, baper nggak. Bucin ya, Iya, udah cinta. biasa, udah sama temen cowok. Lagi temen cowok aku juga banyak kan, jadi aku biasa aja. Gak ada yang pakai naruh hati gitu enggak. Kebanyakan udah sama abang. Soalnya kan aku juga anak tunggal, nggak punya kakak, nggak punya abang. Oke, tipsnya nih untuk para sobat Gusti di luar sana yang jalanin LDR gitu, gimana sih supaya bertahan sampai 10 tahun lebih walaupun nggak ada status yang resmi-resmi banget nih gitu, gimana sih? Susah juga sih ngasih tips, tapi sih intinya LDR tuh ya percaya, jujur yang Sebuah pasti. hubungan juga pasti harus ada percaya walaupun nggak LDR. Iya, maksudnya kalau LDR lebih berat lagi. Iya, lebih berat percaya. lagi sih. Harus gitu. Dia bilang dia tuh harus percaya gitu kalau emang kamunya yang percaya. Terus jujur tuh pasti tuh. Soalnya ya. kan susah juga kita kalau nggak jujur. Apalagi kalau seandainya LDR ya, kita kan nggak Terus- lihat orangnya gimana dia di sana gitu, ngapain dia di sana gitu ya. Kadang kan kita open kan kalau Iya. dia apa tuh maunya sama kita gitu. Wah, itu nggak boleh juga se LDR tuh harus kasih ruang lebih sih. Kepercayaan yang penting sih, nomor satu kepercayaan sih. Jadi kan Kepercayaan. kepercayaan apalagi walaupun kayak Kalau bisa sih harus ada komitmen. Kayak aku nih kan belum komitmennya belum jelas gitu ya. iya, maksudnya nggak ada kepastian yang jelas dari si cowoknya gitu. Nggak mungkin dong cewek yang ngasih kepastian, pasti cowok Iya. gitu. Aku tuh nunggu-nunggu dianya yang ngasih komitmen kita tuh gini-gini. Ada sih rencana hidupnya yang kayak kita nanti bakalan gini-gini, kita bakalan punya ini ada, cuman belum bisa apa-apa. Itu udah Oh, tujuan. juga. pernah ada rencana kayak gitu? Iya, Maksudnya pernah ke jenjang juga yang sih. lebih serius gitu ya? Iya pernah, nggak mungkin lah. Iya, iya. Selama itu ada ya Bang. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi gitu? Bukan nggak jadi, Bu. Apa ya momennya jatuhnya sih sekarang nih. Momen pembuktian dia yang ditunggu-tunggu. Kalau Oh. aku sih bilangnya itu sekarang. Bukan yang nggak jadi. Karena dia di sana lagi cari uang ya kan? Lagi Bisa cari jadi. cuan dan cuan pastinya ya. Bisa Untuk jadi. melamar si cewek ini. Amin ya ampun. Mudah-mudahan pokoknya langgeng-langgeng aja sama cowoknya, mudah-mudahan sampai ke jenjang yang serius gitu. Dan mudah-mudahan pokoknya yang terbaik deh, mulus-mulus aja gitu, jangan berantem lagi karena ya kasihan aja sih dia tuh tipikal orang yang maksudnya mendem, bukan mendem sih, terbuka banget gitu loh. Kalau ada masalah pasti curhat di mana-mana, sosial media. Iya, sosial media, dia curhat sosial media karena saya berteman juga di sosial media sama dia gitu. Lebih curhat kayak mana ya, kalau kita cerita tuh maunya biar lepas gitu. Apalagi kan dia sendirian juga, cuma ada bokap kan, ibu juga nggak ada, jadi wanita tangguh banget deh dia, sumpah. Kerja, saya kenal dia udah lama soalnya, perusahaan bareng, kerja bareng gitu, jadi tahu banget deh. Aslinya tipsnya itu tadi ya, maksudnya kepercayaan, terus apa, komitmen, terus apa lagi? Setia, Ya, jujur. jujur. Dalam sebuah hubungan juga harus ada kejujuran gitu ya. Iya, pasti. Jangan saling, pokoknya jangan saling ini deh, Bohong. bohong gitu satu sama lain gitu ya. Dalam rumah tangga juga harus kayak gitu ya. Rumah tangga, ngerti banget kayak Hubungan tuh kayak udah pasti. pengalaman banget saya kayaknya ya. Oke, kayaknya itu aja di segmen kali ini di mau tanya ngomong tentang apa aja bareng teman saya narasumbernya. Terima kasih banyak udah ngasih sarannya, tipsnya, dan pengalamannya tentang LDR ya. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi juga buat yang lagi LDR mungkin ya di luar sana, yang lagi pacaran jarak jauh sama si doinya. Mudah-mudahan langgeng-langgeng, lancar-lancar aja sampai ke jenjang yang diinginkan lah pastinya ya. Siapa sih yang nggak ingin ya kan sebuah hubungan pasti pingin ke jenjang yang lebih baik. Orang yang berhubungan itu pasti pengen lebih dari Iya. hubungan itu. Oke, kayaknya itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye. Bye.